Siang semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sukses buat kita semuanya. Siang hari ini kita bertemu di ruang Zoom ini, dan kita akan mengikuti acara bedah marketing plan. Dan teman-teman, saya ucapkan selamat datang di acara Zoom ini. Dan buat teman-teman semuanya yang juga baru bergabung di Meru ini, hari ini kami akan menjelaskan tentang materi marketing plan daripada Meru yang akan dibawakan oleh Bapak Miko, yang beliau adalah marketing manager area daripada Meru. Dan hari ini kita bersyukur sekali beliau telah hadir di sini sehingga beliau dapat memberikan informasi dan memberikan pendalaman materi buat kita semuanya. Dan tentunya nanti hari ini kita juga akan ada sesi tanya jawab ya Mas Miko ya. Dan teman-teman bisa bertanya bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang marketing plan daripada Meru. Untuk itu, mari kita ketik angka 777 bahwa kita setuju hari ini Pak Miko akan segera untuk menyampaikan tentang bedah marketing plan ini. Silakan Pak Miko. Oke, terima kasih Bapak Ismet. Selamat sore semuanya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam dahsyat 10 miliar. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir Zoom hari ini. Kita akan berbagi informasi lagi nih, terutama tentang marketing plan. Kenapa ini sangat penting sekali? Karena ini adalah inti ketika Anda menjalankan bisnis Meru. Kalau teman-teman tidak paham betul tentang peluang yang ada di Meru, itu mungkin tidak akan maksimal ya. Kalau Anda paham benar bahwa Meru adalah ladang uang, ya kan, sumber keuangan yang dahsyat, kemudian ini adalah passive income yang luar biasa, aset yang bisa dipegang untuk jangka panjang, artinya teman-teman akan bisa menularkan informasi ini kepada orang lain, sehingga orang lain akan menerima dengan baik dan mereka akan ikut join bersama kita. Ya, jadi nanti tanya jawab di akhir teman-teman, kita akan jelaskan sedikit sharing ya, kenapa marketing plan ini teman-teman harus paham ya. CEO kita atau owner kita selalu menyampaikan kalau Anda ingin sukses di bisnis jaringan, tiga hal Anda harus benar-benar pahami dan kuasai di luar kepala. Ya, yang pertama adalah Anda harus menguasai company profile-nya. Yang kedua, Anda harus menguasai produknya. Dan yang ketiga, Anda harus menguasai yang namanya marketing plan-nya. Kalau tiga ini Anda kuasai, Anda kemanapun Anda akan bisa menawarkan ataupun mengajak orang untuk bergabung bersama kita, membangun bisnis bersama Meru. Ya, kali ini kita bahas tentang marketing plan ya supaya teman-teman bisa lebih paham lagi dan detail dan teman-teman bisa menjelaskan kepada orang lain terkait potensi yang ada di Meru ini ya. Nah, di Meru ini sangat simple ya. Marketing plan-nya sangat simple ya, kemudian agresif dalam membagikan bonus, kemudian ini kokoh. Jadi walaupun teman-teman ada sniper dan sebagainya, itu kita tetap bisa kokoh dan kita tetap bisa bayar bonus gitu ya. Walaupun ratusan juta pun tetap kita bayar ya. Nah, kenapa ini sangat penting teman-teman? Karena banyak orang yang gagal di bisnis network marketing atau multi level marketing bukan karena produknya nggak bagus atau perusahaannya nggak bagus atau mereka sendiri kadang malas dan sebagainya, tapi karena sistemnya atau perhitungan bonusnya atau bagi hasilnya ini tidak maksimal sehingga mereka ngegas pun ibaratnya dapatnya sedikit gitu ya, atau mungkin sulit terduplikasi karena saking ruwetnya ya. Bagaimana plan-nya ada A, ada B, ada C, ada D, dan sebagainya. Jadi kalau di Meru ini sangat simpel sekali. Ya, nanti teman-teman akan bisa lihat seperti apa ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman saya akan tanya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom hari ini, apakah jika semakin banyak item bonus, apakah semakin baik? Ya, boleh ditanya semakin baik atau tidak? Ya bisa dicat ya. Kalau ada yang setuju semakin baik, ketik baik. Kalau tidak setuju, ketik tidak. Ya, semakin banyak item bonus atau semakin banyak macam bonus yang ditawarkan di sebuah bisnis network marketing, apakah ini semakin bagus buat kita sebagai mitra atau tidak? Ya, teman-teman bisa di chat. Ya, ini ada yang jawab tidak, 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 gitu ya. Atau mungkin ada yang jawab iya. Ya, oke. Jawabannya apakah tidak, apakah iya, teman-teman? Sebenarnya semakin banyak itu
memang kelihatannya semakin bagus ya, tapi justru kita sebagai pelaku itu justru semakin menyulitkan kita. Karena setiap bonus itu kan tentu ada syaratnya ya. Kalau referral atau sponsor gimana, pairing gimana, kemudian bonus yang lain gimana, semakin banyak harusnya akan semakin sulit Anda capai. Karena semakin banyak syaratnya. Nah, kalau kita teman-teman tahu, kita bijak bagaimana sistem bonus di Indonesia ini, itu sudah diatur maksimal 40 sampai 60% itu payout yang dibayarkan oleh perusahaan kepada mitranya. Semua perusahaan kalau mengikuti aturan tanda kutip yang benar, dihitung untuk memang jangka panjang, ya mereka tidak akan lewat di atas 40 ataupun 60. Tapi kalau memang untuk ya hit and run lah. Jadi booming, habis itu hilang, gagal bayar, ganti lagi, reset lagi, ganti PT lagi dan sebagainya. Nah, itu mungkin ya payoutnya bisa lebih. Tapi karena kali ini itu ya kita menyesuaikan aturan supaya aman bagi perusahaan, aman juga buat mitranya. Jadi dua-duanya harus oke. Ya, namanya bisnis saling menguntungkan. Nah, kalau bicara tentang porsi bonus, itu semuanya sama ya teman-teman. Jadi tergantung bagaimana perusahaan membaginya. Nah, kalau di Meru sendiri, itu jenis bonusnya hanya dua. Yang pertama sponsor, yang kedua pasangan atau referral atau bonus leadership pengembangannya. Nah, justru semakin banyak item bonus, ada bonus pasangan, bonus sponsor, ada bonus matching lah, ada bonus A, B, C, dan sebagainya. Justru porsi kuenya ketika Anda kerja, itu dapatnya cuma 1/8 lah, kalau 8 jenis bonus ya. Kalau 6 bonus ya 1/6. Jadi semakin banyak porsi kuenya nggak dibagikan. Jadi makanya kita dikit-dikit. Tapi kalau di Meru, Bapak Ibu, Anda ngegas sedikit, Anda dapat bonus sponsor, 50% sudah Anda dapatkan. Kemudian Anda bantu tim Anda dapat bonus pasangan, Anda dapat lagi semua kuenya. Jadi sama-sama kenyang. Orang baru pun itu akan bisa mengejar, karena hanya 2 item bonus. Tapi kalau 8, ya teman-teman untuk mencapai bonus ke-8, itu nggak akan bisa orang baru sampai ke sana kalau tidak melewati tahap bonus pertama, bonus kedua, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, saya harapkan teman-teman bisa lebih bijak, lebih tahu ketika ada penawaran apapun, oh ini bonus di Meru kecil, hanya cuma 2 item, kalau di sini ada A, B, C, D, dan sebagainya. Teman-teman jangan tertipu, semakin banyak bonus, itu semakin menyulitkan kita. Ya, kecuali kita di sana dibantu kanan kiri ya, tapi kan nggak mungkin, semua bisnis harus membangun. Ya, itu ya. Terus bagaimana di Meru? Jadi di Meru ini ada 4 paket join yang teman-teman bisa kembangkan. Yang pertama ada paket basic. Ya, paket basic ini dari mulai 175.000 ya, 100-an ribu lah. Jadi basic. Potensinya apa? Potensinya bonus sponsor di Meru 20%, kemudian maksimum pasangannya atau payout-nya ini 12 pasang per hari. Jadi per harinya 180.000 atau sebulannya 5,4 juta. Beda dengan yang paketnya Pro itu 525, itu bonusnya sponsor 20%, maksimum payout-nya 30 pasang atau 450.000 per hari. Jadi teman-teman tinggal pilih apakah Anda ingin mengambil potensi yang 180.000 per hari, atau yang 450.000 per hari, atau yang 1,5 juta dengan paket premium nilai investasinya 1,750.000, atau yang maksimal di Meru adalah paket Supreme 3,5 juta dengan potensi penghasilan per harinya 2,250.000 per hari. Ya, jadi Anda tinggal pilih. Jadi ibarat bisnis franchise itu ada yang paket hemat, ada yang paket ekonomis, ada yang paket bisnis, ada yang paket platinum ataupun eksekutif atau supreme di sini. Jadi semakin banyak yang kita bayar, yang kita investasikan, tentunya semakin besar potensi yang kita dapatkan juga. Jadi beda ya. Jadi teman-teman tinggal investasi yang mana, apakah yang recehan atau yang 3,5 juta. Yang Anda dapatkan tentu beda teman-teman. Contoh, kalau saya bilang biasanya begini ya, ini hanya bercandaan aja. Paket basic ini adalah paket yang kami tidak sarankan atau bahkan kami larang. Maksud saya itu ini adalah paket yang diharamkan. Kenapa haram? Karena yang rugi Anda. Ini kalau Anda join ini merugikan Anda sendiri. Sehingga itu kami sarankan tidak dijalankan ataupun tidak ambil paket basic. Ya, kalaupun terpaksa, Anda segera tobat kemudian langsung upgrade gitu ya. Kalau paket pro itu 525 itu boleh. Ya, hukumnya boleh. Boleh ada join, boleh tidak di paket 525. Tapi yang disarankan atau disunahkan adalah 1,750.000.
Kenapa disarankan? Karena ini menguntungkan buat Anda sendiri. Dan yang ketiga, paket Supreme adalah hal yang wajib. Kenapa? Apa yang Anda investasikan, tentunya Anda akan mendapatkan produk yang lebih. Ya, 20 poin Anda bisa ambil berbagai produk ya. Yang kedua, ketika Anda ambil paket besar, otomatis Anda akan memancing orang-orang tim Anda yang juga akan join besar. Kenapa? Karena di awal Anda sudah yakin bahwa Meru ini adalah bisnis yang serius. Saya investasikan tinggi 3,5 juta karena saya yakin bisnis ini akan sangat dahsyat dan luar biasa. Tapi kalau Anda bawa bisnis ini dengan keraguan bahwa saya coba dulu mas, karena kan saya nggak tahu ini jalan atau tidak. Karena kan saya nggak tahu produknya laris atau tidak. Karena kan saya nggak tahu mentor saya nanti seperti apa. Ketika Anda melakukan itu, berpikir seperti itu, tentunya ketika Anda menjalankan, itu akan terjadi. Yang Anda pikirkan, itu yang akan terjadi. Jadi, ibaratnya energinya yang Anda tularkan, itu sangat kecil sekali kalau Anda ambil paket basic. Karena Anda penuh keraguan-keraguan. Tapi kalau Anda yakin sekali, Anda akan mudah sekali meyakinkan banyak orang. Ya, ya paling gampang kalau saya ajak Anda join Supreme, padahal saya awalnya paket basic. Ya tentu teman saya ajak tentunya dia akan memilih paket yang saya ambil. Gitu. Jadi itu kenapa kami sarankan paket Supreme. Karena sekali Anda paket Supreme, potensinya bisa 2 juta per hari. Ya, di mana bonusnya? Dapatnya dari mana? Kan bonusnya tadi hanya dua tuh, bonus referral atau bonus sponsor sama bonus leadership. Jadi komisi referral atau sponsor itu nilainya 20% dari paket join yang diambil. Contoh misalkan saya di sini ambil paket premium, kemudian tim saya, teman saya ajak si A juga joinnya premium, ya kan? Saya dapat bonus sponsor nilainya 20% dari 1.750.000 sehingga nilainya adalah 350.000. Oke. Nah, ketika saya ngerekrut orang yang joinnya paket Supreme, walaupun saya paketnya masih premium, bonus sponsor tetap 20% walaupun saya joinnya lebih kecil. Sehingga 20% dari 3,5 juta Anda akan mendapatkan 700.000 rupiah. Wow, ini udah dahsyat sekali ya, 20% bonus sponsor. Apalagi setelah Anda bekerja, membentuk dua tim tadi, Anda bantu mereka untuk membentuk tim baru lagi. Nah, sehingga kalau misalkan terjadi seperti tadi ya, A dan X terjadi kiri dan kanan, karena di Mero ini adalah sistem binary atau bina dan kanan dan kiri, ya, Anda hanya membangun jalur konsumen kiri dan kanan saja. Ketika ini terjadi, misalkan yang premium ya 10 poin, kemudian kalau misalkan yang X 10 poin, Anda akan dapat 15.000 dikali 10, gitu ya. Tapi kalau misalkan paket basic ketemu basic, ya nilainya adalah 15.000. Makanya kenapa kami tidak sarankan paket yang ini. Karena dapatnya sangat kecil sekali Bapak Ibu. Anda berbusa-busa ya, jelasinnya sama, tenaganya sama, biayanya sama, tapi hasilnya beda. Ya, Anda harusnya lebih yakin lagi Anda ambil paket yang lebih besar. Nah ini contoh si A basic, si X premium, Anda dapat lagi 15.000. A rekrut B, ada tambahan 1 poin lagi di kiri. Jadi yang kanan masih menyimpan 10 poin ketika sudah dibayar 1 dari si A, tersisa 9, kemudian ada terjadi tambahan si B dari si A, Anda dibayar lagi 15.000, masih tersimpan 8 poin yang belum dibayarkan. Dan itu akan dihitung terus. Begitu ya. Jadi sangat simpel sekali. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ini adalah plan B-nya. Kalau Anda sudah dapat bonus harian seperti ini, ya kan, wah ini udah membuat bensin lah, ya kan, sponsor dapat, kemudian kita bantu tim dapat juga. Nah, ketika sudah dapat uang bensin, Anda bisa punya tabungan yang namanya RO program atau repeat order program. Ini ibaratnya kalau Indomaret kan selalu ditanya ya, sudah member atau belum? Nah, kalau member kan biasanya dapat mengumpulkan poin yang diredem ataupun ditukar, baik itu berupa produk, baik itu berupa apa gitu kan. Tapi kalau berupa rupiah sangat jarang sekali. Kalaupun rupiah itu nilainya sangat kecil ya. Tapi kalau di Mero Bapak Ibu, Anda belanja ulang ini plan B-nya ya. Anda bukan berarti belanja ulang kemudian di-upgrade, itu nanti beda. Kalau ini adalah poinnya adalah repeat order atau RO. Jadi Anda belanja ulang untuk mendapatkan barcode RO atau PIN RO, kemudian Anda mengaktifkan program RO-nya. Jadi ini program B, yang tadi program A, sponsor pairing. Nah, minimal Anda 175 Anda bisa RO, Anda akan dapat 1 poin, dan
pohon Anda atau titik Anda aktif RO-nya. Ya, atau Anda mau RO 525 juga bisa, Anda mau RO langsung yang 10 poin juga bisa. RO yang 3,5 juga bisa. Nilainya adalah sama, kalau yang 1751, 5253, 1750, 10, 3,5 juta, 20 poin. Ya, untungnya apa ketika Anda belanja ulang untuk mengikuti program RO, akumulasi poin ini benar-benar bisa dicairkan cash reward. Di mana misalkan nih saya si A, tadi kan ada si A dan si X ya. Kemudian si A ini saya ajak untuk aktivasi. Terlebih dahulu saya harus aktivasi dulu. Kenapa? Kalau misalkan saya nggak aktivasi dulu, keduluan sama si A, otomatis volume yang dari A saya nggak dapat. Sehingga saya harus aktivasi dulu. Kemudian RO saya aktif, belanja ulang 175 misalkan ya. Kemudian A juga belanja ulang ataupun ambil program RO 175. Kemudian X juga sama, sehingga volume saya kiri dan kanan adalah satu kiri satu kanan untuk volume RO-nya. Ya, ini akan diakumulasi ya, dikumpulin terus, nanti ada si B ya, dia juga RO, kemudian volume saya akan menambah jadi 2 kiri 1 kanan. Dan ini akumulasi ya, semua tim kita yang RO akan terakumulasi, ketika terkumpul 20 kiri kanan, Anda akan mendapatkan cash reward 1 juta dibayar hari itu juga. Jadi hari ini capai, besok langsung dibayar. Dari 20, Anda tinggal nambah 40 saja volume grup ya, volume RO dari grup Anda mendapatkan lagi 2 juta rupiah dan level Anda sudah seorang builder. Kemudian 200 kanan kiri hanya tinggal 140, ini lanjut ya, Anda akan mendapatkan 5 juta. Yaitu Anda akan mendapatkan level yang namanya gladiator. Kemudian 1000 kanan kiri dapat 25 juta, kemudian dapat lagi 50 juta, dapat lagi 200 sampai yang terakhir 500 juta. Sehingga total cash reward Anda adalah 783 juta rupiah. Ya, walaupun hanya mulainya dari 175 RO-nya. Dan ini akan terakumulasi terus tanpa batas waktu, sehingga ini adalah aset ataupun sumber cuan buat Anda. Anda tinggal cairkan kapan, itu tergantung Anda sendiri. Dan ini kita punya kesempatan di Meru, satu nama atau satu orang itu bisa memiliki sampai 7 titik ataupun 7 Buka usaha. buka. Oh, Ya. loh. Baik. Kok kono lo, kok gitu? Udah kok. Sebentar ya. Saya lihat dulu. Jadi teman-teman, 1 titik Anda punya potensi bonus sponsor, bonus pairing, dan juga cash reward 783 juta. Kalau Anda punya 7 titik, berarti tinggal dikalikan. Jadi sekitar hampir 5 miliar rupiah. Ya, itu adalah cash reward yang sangat luar biasa Anda dapatkan hanya mengumpulkan poin dari belanja ulang semuanya. Itu akan terkumpul hingga hampir 800 juta, kalau dikali 7 ya 5M lebih. Ya, itu untuk cash reward program. Kemudian enaknya di Meru, kalau Anda jalan kanan kiri Anda dapat uang, kalaupun tidak jalan kanan kiri, Anda masih punya kesempatan dapat uang dari bonus bulanan. Ini adalah bonus yang dibayarkan setiap bulan, namanya bonus Unilevel. Ya, bonus Unilevel ini bisa dibilang sistem mataharinya, makanya sistem di Meru ini adalah breakaway. Ini hybrid ya, ada breakaway, ada binary-nya. Ya, komisi Unilevel dibayar adalah 25.000 per titik, dan itu dibayar sampai 12 level. Ya, untuk mendapatkan komisi Unilevel syaratnya dari bonus itu bisa disimpan 10%, ditabung, sehingga terkumpul 1 bulan maksimum 650.000, Anda akan qualified Unilevel. Kalau ternyata dari bonus Anda 10% yang ditabung tidak cukup 650, kemudian Anda melakukan top up auto maintain hingga terkumpul 650, Anda juga berhak mendapatkan bonus Unilevel. Bonus Unilevel ini dibayarkan dari jalur sponsor Anda. Jalur sponsor itu jalur darah ya. Saya merekrut A, melahirkan A merekrut B, ya. Jadi cucu saya dan sebagainya. Itu adalah jalur sponsor. Ya, dan ini berlaku pass up dan kompres. Maksudnya gimana nih, contoh saja ya. Contoh ketika Anda menjalankan bisnis Meru, Anda dapat bonus, kemudian disimpan 10%, Anda qualified 650, Anda berhak mendapatkan bonus ini level. Nah, bonus ini level itu akan dihitung dari jalur sponsor. Contoh tadi kan saya ngerekrut si A dan si X nih, ya kan?
pohon jaringannya seperti ini. Tapi kalau nanti di sistem teman-teman itu akan dihitung secara otomatis jalur sponsornya seperti apa. Contoh A ini adalah poinnya atau akumulasi bonusnya setelah dipotong 10%, 10%, 10% itu hanya terkumpul 300.000. Berarti A ataupun X itu kan tidak qualified unilevel, ya kan? Itu generasi pertama saya. Ternyata si A ini juga ngerekrut si B dan si Y. Ya, ini adalah harusnya kan generasi kedua saya. Nah, ternyata dari dia ngerekrut lagi si C. Ya, Y ngerekrut si Z. Ini generasi ketiga saya. Kemudian dari si B, ini juga sama. Dari potongan bonusnya itu tidak genap 650, hanya 500.000. Ya, berarti dia tidak qualified unilevel. Kemudian yang generasi 3 juga sama, nggak terkumpul 650, hanya 600.000. Berarti A, B, C, X, Y, Z tidak qualified unilevel. Kemudian sampai kedalaman berapapun diterus, C melahirkan si D, Z melahirkan si I, sampai kedalaman misalkan dari generasi ke 500, muncullah namanya si M ini, dia baru qualified 650.000. Ya, sehingga yang dibaca sistem sampai generasi ke-12 itu bukan A generasi 1, B generasi kedua, C generasi 3, sampai habis generasi ke-12, nggak seperti itu. Tapi dia akan mencari siapa yang qualified. Itu baru dihitung satu generasi. Jadi bayangin kalau generasi 1 sampai 500, itu baru ada yang qualified. Berarti semua ini masih dianggap satu generasi. Terus dapatnya gimana ya? Dapatnya adalah prosentase. Apakah saya dapat dari si M? Dapat 25.000 karena dia qualified 650. Sementara dari saya dapat berapa? Ataupun si E kalau dia auto maintain-nya hanya 300.000. Teman-teman nanti tinggal hitung aja. Contoh 300.000 dibagi 650 kali 25.000. Berarti prosentasenya Anda dapat 11.000. Kalau 500 dapatnya 19.000. Kalau 600.000 dapatnya 23.000. Ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga akan terakumulasi terus dan akan dibayarkan setiap tanggal 6. Ya, jadi unilevel ini dibayar setiap bulan, tanggal 6, Anda akan dibayar dari 1 sampai 30, 10% yang disimpan, kalau tidak cukup 650, Anda punya kesempatan top up dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan depan, kalau Anda tidak top up, berarti Anda tidak qualified unilevel, sehingga unilevelnya tidak akan dibayarkan untuk Anda, sehingga pas up tergantung atasnya. Kalau atasnya qualified, berarti yang atas yang dapat, seperti itu. Ya, jadi ini akan terhitung terus. Jadi makanya bayangin kalau misalkan dari 2.000 tim Anda yang sebelah kiri, sementara sebelah kanan Anda kan tidak capai ya, maksudnya tidak banyak, tidak berkembang. Nah, dari 2.000 ini ada 1.000 orang yang jalur sponsor. Jalur sponsor itu tadi A ketemu B, B ngerekrut C, C ngerekrut D gitu kan. Apalagi kalau saya ngerekrut 2 orang, A dan X, masing-masing ini melahirkan 2 orang, 2 orang, 2 orang, anggap aja 1.000 orang. Ya, kalau 1.000 orang itu kita anggap aja dia qualified unilevel semua, kita akan dibayar 1.000 dikali 25.000. Jadi totalnya Anda akan mendapatkan 25 juta per bulan. Ya, di luar dari bonus pasangan maupun dari bonus sponsor ataupun referral. Jadi di Meru ini sangat gampang sekali Bapak Ibu, teman-teman. Anda ngerekrut dapat uang, Anda membantu orang membentuk tim, Anda akan dapat orang banyak, tim Anda berkembang, Anda dapat bonus pasangan. Ya, kalaupun ternyata kanan kiri nggak jalan, hanya jalan sebelah saja seperti ini, Anda juga tetap dapat cuan. Jadi kanan kiri oke, dapat cuan, kanan pun juga dapat cuan, kiri pun tetap dapat cuan. Ya, yang penting Anda tetap jalan dan berusaha, pasti Anda sampai. Karena di Meru adalah ladang duit, tinggal Anda mau ambil kapan itu tergantung Anda sendiri. Ya. Jadi kalau ini terduplikasi, ini contoh misalkan ya, saya ngerekrut masing-masing 5 orang kemudian merekrut 5 lagi, ya, nggak usah sampai generasi ke-12 ya. Generasi sampai 6 saja ada 15.000 orang tim Anda yang sama-sama dia duplikasi untuk top up unilevel, Anda akan dapat 390 juta per bulan. Ya,
Kalau 15.000 tim Anda atau 78.000 tim Anda masih oke lah. Ya, masih masuk akal. Ya, terakhir dari saya mungkin penutup teman-teman sebelum kita tanya jawab, ingat marketing plan ini hanyalah sebuah alat ya, yang bikin alat ini hidup adalah tergantung Anda sendiri. Anda action atau tidak dan bagaimana hati dalam orang-orang di dalamnya. Artinya hati Anda yang menjalankan. Kalau Anda merasa penuh keraguan, kemudian ini bisa atau enggak dan sebagainya, tentu energi yang akan ditularkan kepada orang lain itu juga akan berdampak negatif, berdampak keraguan-raguan juga. Tapi kalau Anda yakin Meru adalah aset yang sangat luar biasa untuk memberikan kehidupan yang layak, memberi kehidupan yang sejahtera, membantu banyak orang, optimisme Anda, semangat Anda itu akan tertular kepada orang lain. Ya, teman-teman mungkin tahu ya yang belajar tentang vibrasi, ada energi yang force, juga ada energi yang power. Energi yang force itu energi yang contoh dia malu-malu, pesimis, ngeluh, ya kan? Itu adalah energinya force sekali. Kalau kondisi itu Anda presentasi kepada orang, itu selesai, nggak akan ada manfaat sama sekali. Tapi kalau mood Anda, energi Anda lagi bagus, perasaan hati Anda lagi cinta damai, kemudian optimis, bahagia, ya, penuh kesadaran tinggi, itu energinya sangat tinggi sekali, gitu ya. Sehingga makanya hati dalam diri kita itu sangat menentukan bagaimana kita menurunkan banyak orang. Oke, mungkin itu dari saya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo saya tunggu. Jika teman-teman ada yang tanya, silakan bisa dibuka mic-nya ataupun di chat. Oke, baik. Terima kasih Pak Miko atas penjelasan marketing plan. Teman-teman semuanya, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa untuk menjalankan bisnis jaringan, hal dasar yang harus kita ketahui dan harus Anda pahami adalah soal marketing plan ini. Karena di dalam Anda menjalankan bisnis jaringan, kalau Anda paham marketing plan, maka Anda akan mendapatkan semua bonus-bonus yang kita Meru berikan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 bonus yang bisa Anda dapatkan, dan hari ini sudah dijelaskan oleh Pak Miko, dan mungkin teman-teman semuanya yang belum paham, belum mengerti, atau ingin tahu lebih dalam lagi, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Mas Miko, mungkin kalau ingin bertanya apa di chat atau buka mic-nya untuk bertanya nih, Mas Miko. Boleh mungkin dibuka mic-nya biar teman-teman bisa bertanya. Pak, atau chat bisa. Boleh open cam teman-teman, kemudian rahasia atau langsung bicara bisa. Boleh. Anda boleh kenalkan nama Anda, terus domisili di mana, dan apa yang Anda tanyakan, silakan. Monggo silakan teman-teman semuanya untuk mempertanyakan soal masalah marketing plan ini kepada Pak Miko. Silakan. Saya Pak. Oke, dari mana? Saya Uswatun Hasanah dari Purwodadi Grobogan. Oh, oke, baik Bu. Silakan Bu. Ya, kan mau tanya ini toh bonus Unilevel. Ya ini kan yang B, C kayak gitu toh tadi toh. Itu nggak harus G1 kita, tapi jalur aja ya. Gitu nggih. Bisa kita Gimana, dapat 25. Iya. Itu kan bonus Unilevel itu loh, Pak. Iya, yang ini. Itu kan ya. Yang B, C itu kan nggak harus G1 kita ya. Kita dapat 25.000 kalau kita memenuhi syarat RO-nya sing 650 gitu. Betul, bukan tidak harus direct sponsor kita ya. Misalkan saya harus mensponsori banyak orang enggak juga. Garis keteluran garis sponsor kita gitu ya. G1-nya B gitu. Ya, jalur sponsor. G1-nya B. G1-nya C kayak gitu nggih. Yang penting dia RO gitu nggih. Betul. Bukan RO, Bu. Ini lain lagi. Dia melakukan top up atau qualified Unilevel dari auto maintain-nya. 650 Jadi gitu ya? Ya, setiap bulan bisa disimpan dari bonus yang dihasilkan, itu akan ada disimpan 10%. Misalkan saya bonusnya 300.000, berarti 30.000 disimpan untuk belanja auto maintain. Saya bonus hari ini 500.000, disimpan lagi 50.000. Sehingga total misalkan 650, berarti saya sudah qualified Unilevel gitu. Berarti si C, si B
kudu harus qualified juga 650 gitu ya. Yang masuk Kalaupun tidak 25. qualified Tidak unilevel, harus, ini Bu. tetap dibayarkan, Bu. Oh, Tidak Persentase, harus. ini makanya contohnya seperti ini. Ini kan yang yang terjadi. 300. Yang qualified kan hanya yang M. Sementara yang C enggak, yang B juga enggak, yang A juga enggak, X juga enggak, Y juga enggak, Z juga enggak. Anggapannya di gambar ini masing-masing A dan X itu sama, simpanannya cuma 300.000. Nah, dari A saya dapatnya 11.000. Dari B saya dapatnya 19.000 gitu. Itu diakumulasi. Ya, ya. Gitu, Jadi Bu. saya mungkin menambahkan untuk Bu Us, Ya, apabila Bu Us mensponsori saya mensponsori Pak Miko ya. mensponsori Pak Yudi. Artinya Bu Us akan mendapatkan bonus Unilevel dari sponsor ibu keturunannya, Bu. Artinya Ya. ibu mensponsori saya, ketika saya mensponsori Pak Miko mensponsori Pak Yudi, dan selanjutnya, maka ketika ibu 650 50. ya dalam 1 bulan, maka ibu berhak mendapatkan, kalau saya 650 juga dalam bulan itu, yaitu 25.000, Bu. Kalau Pak Miko juga 650 itu 25.000. Kalau Pak Yudi juga 650 itu 25.000. Tapi kalau Pak Miko cuma hanya 300 ya dalam 1 bulan itu yang terkumpul, maka ibu akan mendapatkan, nah itu rumusnya, 300.000 dibagi 650.000 dikali 25.000, maka ibu akan mendapatkan 11.000 dari Pak Miko kalau Pak Miko cuma 300. Nah, Pak Miko mensponsori Pak Yudi. Ketika Pak Yudi cuma hanya 500, tadi Pak Miko kan 300, cuma hanya 500, maka Bu Uus akan mendapatkan dari 500.000 tersebut dibagi 650.000 dikali 25.000, maka yang ibu dapat dari Pak Miko adalah 19.000, Bu. Nah, kalau selanjutnya dibawa lagi Pak Miko merekrut Pak Yudi, contoh, cuma Pak Yudinya cuma 600.000, maka bonus yang ibu akan dapatkan dari bonus Unilevel ini adalah 600.000, rumusnya 600.000 dibagi 650.000 dikali 25.000, yaitu 23.000 sekian. Nah, ibu bayangkan kalau ada sekian ratus orang atau sekian ribu orang yang tidak sampai 650, ini ibu dapatkan 11.000, 19.000, 23.000 dan sebagainya. Tapi kalau ada di bawahnya lagi yang 650.000, maka ibu berhak mendapatkan 25.000 dari dia. Iya. Ya. Ini kalau jumlahnya ribuan, wow, gila ya Mas Miko ya. Ya, luar biasa. Dan ada yang pernah mendapatkan dari bonus Unilevel saja, dia pernah mendapatkan berapa, Mas, dalam 1 bulan? 850 juta setiap bulan. 850 juta. Itu bonus Unilevelnya saja, Bu. Jadi teman-teman, di sini bonusnya memang kelihatan sedikit, cuma 4. Tapi dari bagian bonus masing-masing, itu Anda bisa berpotensi memiliki penghasilan yang ratusan juta. Ya, bahkan mungkin bisa miliar juga gitu ya. Jadi, ya kalau boleh saya kasih sedikit saran dan masukan, perbanyak di jaringan Anda orang-orang tersebut, sehingga ketika mereka menjalankan, akhirnya mereka walaupun sebulan cuma 300.000, sebulan terpotong cuma hanya 500.000, maka kalau ini ibu kali banyak ribuan orang, maka boom, bonusnya besar. Bukan begitu ya, Mas Miko ya? Ya, benar. Oke. Baik, Bu Us, apakah sudah bisa dipahamkan? Terima kasih. Paham. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Is. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi nih ya dari Pak Fai dari Manado. Saya Pak Fai, Pak Ismet. oh ya, sebentar Bu Dewi ya. Dari Pak Fai ini menanyakan, Mas Miko, apa pengaruhnya RO dengan 175.000 dan RO dengan 3.500.000? Efeknya apa, pengaruhnya apa ini? Kalau untuk RO, ya teman-teman itu akan menambah volume. Contoh misalkan seperti ini ya. Apa bedanya kalau saya RO-nya cuma 175? Ya nggak apa-apa. RO Anda akan aktif 175, sehingga RO pribadi Anda nilainya adalah 1. Nilai 1 itu akan dibawa ke atas.
contoh misalkan saya punya seperti ini ya. Bentar, saya kasih gambar ilustrasi aja. Jadi kalau misalkan saya hanya RO sekali 175, apakah sudah aktif? Sudah. Berarti saya nggak harus RO yang banyak dong, Mas. Iya, nggak apa-apa. Kalau RO banyak, apa pengaruhnya? Volumenya memang lebih tinggi, tapi volume lebih tinggi itu kan naiknya nanti ke atas. Jadi contoh ya, misalkan saya bikinkan ini dulu ya. Oke, Ah, ya. Mas Miko, Ini kalau seandainya, saya, ya, oke, lanjut. Ya. ya ini saya punya 3 titik misalkan ya, 3, ya kan? 3 titik ini titik saya yang pertama, titik saya yang kedua, titik saya yang ketiga. Nah, nanti setiap pohon jaringan Anda itu nanti kan ada ID ya, misalkan 8, 5, berapa-berapa gitu kan. Kemudian 01. Nanti di sebelahnya di sini akan ada tulisan paket joinnya. Kalau B adalah basic, nilai angka 1 ini adalah volumenya Anda. Kalau Anda upgrade 1 box lagi, berarti di sini akan menjadi B2 dan seterusnya. Sebentar, teman-teman jangan nyoret-nyoret dulu ya, bentar ya. Nah, contoh misalkan ternyata di bawah ID ini kan nanti ada volume kanan kiri ya. Kanan kirinya berapa ya. Kemudian kalau misalkan saya RO 175 ya sekali aja, otomatis titik saya ini akan terjadi aktif RO-nya. Kemudian nanti di bawah ini akan ada tanggal aktivasi RO-nya. Kemudian setelah di bawah aktivasi RO, itu nanti ada tulisan angka 1 adalah saya yang mengaktifkan RO saya pribadi di titik pertama, kemudian buka kurung kanan kirinya berapa, itu akan menghitung volume bawah-bawahnya. Jadi misalkan saya di sini RO-nya lebih dari 175, misalkan 1.750.000 ya. Di sini akan menjadi 10, sehingga 10 ini akan naik ke atasnya titik ini. Contoh misalkan saya di 2 dan 3 karena ini titik saya pribadi, saya sudah RO 11 ya, sini 1, kemudian ini saya RO-kan 20. Ini saya RO-kan 20, ya kan? Yang di atas cuma 1, ya kan? Jadi totalnya 41 saya RO. Otomatis titik saya pertama ini akan mendapatkan cash reward yang 1 juta, karena 20 kiri kanan ini kan naik ke atas, begitu. Itu bedanya. Tapi kalau untuk Anda pribadi, 175 saja juga bisa. Ya, tapi kalau Anda RO-nya lebih, ya otomatis volumenya akan makin cepat naiknya, begitu. Oke, ya itu pertanyaan dari Kakak Fai. Oke, jadi intinya poin-poin kalau kita mau mendapatkan cash reward ya, Mas Miko, berarti kita harus lebih dulu mengaktifkan daripada akun kita ya. Betul. Dan minimal untuk mengaktifkan cukup dengan hanya 175.000 yaitu paket basic. Ya. Betul. Tidak perlu besar, tapi kalau seandainya Anda ada pembelanjaan, ada penjualan dan Anda ada yang pesan mungkin tumbler atau apa, sehingga Anda mau belanja lagi kembali RO, Anda bisa buang poin itu ke bawah kiri atau ke kanan, begitu ya, Mas Miko ya? Betul. Sehingga akhirnya ketika poin itu terjadi, dalam beberapa hari terjadi katakanlah ada 20 kiri, 20 kanan, maka Anda akan mendapatkan cash reward hari itu juga, atau besoknya ya, masuk di rekening Anda, yaitu sebesar 1 juta. Oke? Tapi kan begini Mas Miko, tidak semuanya akan terjadi imbang. Mungkin kaki kirinya akan mungkin lebih besar, katakanlah 40 poin yang terjadi. Kaki kecilnya baru 10. Nah, ini menunggu kan Mas Miko, yang terjadi di kaki kecil kiri, katakan kaki kecil. Berarti kaki kiri ini yang cuma hanya 10 poin, kaki kanan yang sudah 40 poin, yang 40 poin ini menunggu sehingga ketika kaki kiri kita terjadi 20 poin, maka hari itu terjadi 20 kiri dan 20 kanan, maka hari itu juga kita akan mendapatkan bonus cash reward sebesar 1 juta rupiah. Bukan begitu ya Mas Miko ya? Ya, betul. Kalau di sini ada RO ada nilainya 20, kemudian di sini baru 2, kan belum cair tuh karena minimal jarak kan 20 kanan kiri.
Ketika Oke. nanti di ini jalurnya berkembang, banyak yang RO, banyak yang sudah melihat peluang RO ini besar, ada lagi tambahan misalkan 18, sehingga di sini terjadi 20 dari 18 yang di bawahnya. Baru ini akan cair, titik saya yang pertama akan mendapatkan 1 juta, seperti itu. Oke, baik. Ya teman-teman, mungkin sudah dipahami, nanti kita bisa mengulang kembali atau Anda bisa bertanya kembali. Tadi ada pertanyaan juga dari Bu Dewi. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, baik Pak Ismet dan Mas Miko ya, terima kasih untuk waktunya. Karena kebetulan saya masih baru aja bergabung, belum ada 1 bulan. Jadi di sini saya masih ada beberapa kebingungan yang terkait dengan yang bonus Unilevel ya. Gitu. Nah, ini yang pertama saya tanyakan, itu berarti kalau omset Unilevel untuk bonus Unilevel berarti yang dihitung adalah omset yang Unilevel ya, berarti ya. Bukan omset pembelanjaan misalnya kayak basic, kemudian apa namanya misalnya kayak premium atau pro seperti itu. Atau bagaimana? Untuk Setiap omset yang bonus harian itu akan disimpan 10%, Ibu. berarti Baik itu artinya dari ngerekrut, baik itu uh, dari hasil upgrade di bawah kita, baik itu dari pairing, baik dimanapun ya. Ada bonus harian itu akan dipotong 10%. Sehingga kalau kita mencukupi 650, berarti kita berhak dapatkan bonus ini level. Gitu. ya, artinya misalnya saya punya mitra yang dia belum dapat bonus, gitu kan? Misalnya dia baru belanja basic nih, berarti kan dia belum dapat bonus. Itu tidak terhitung di dalam perhitungan omset bonus Unilevel ya. Terhitung, Kecuali Bu, nanti prosentase. misalnya ada downline saya dia baru belanja satu basic aja misalnya, satu basic dan dia belum pernah dapat bonus nih, gitu. Kalau belum dapat bonus, dari dianya nggak dapat apa-apa. Karena belum Ya, ada yang dipotong. oh Tapi ya kalau oke. misalkan ada minimal yang dipotong 10.000, ya 10.000 dibagi 650 kali 25.000, dapatnya berapa perak, itu tetap Oh akan ya, dibayar gitu. oke, ya paham. Nah Gitu. kemudian dari 650.000 itu bisa dibelanjakan apa itu? Karena kalau sepemahaman saya kan kelipatan 175 ya yang selama ini ada itu. Ya, dari 650 ini nanti teman-teman ketika misalkan bulan ini kita qualified 650 ya, kemudian anggap aja produknya nggak diambil langsung. Bulan depan ada tabungan lagi di potongan bonus 10.000, 20.000, jika terkumpul 700.000, Ibu bisa klaim produknya senilai paketan yang 175 gitu ya. Contoh misalkan 175 kali 4, atau mau ngambil yang 700.000 langsung, 700.000 dapatnya misalkan celana dalam, ya bisa. Oh seperti itu ya. Nah misalnya nih bulan ini saya dapat 650-nya gitu. Kemudian saya belanjakan yang 525 itu berarti masih ada sisa itu nanti akan terakumulasi untuk bulan depan atau bagaimana? Untuk sisa akan terakumulasi bulan depan saldo auto maintain yang bisa diklaim produk, tetapi tidak menghitung nyimpan itu untuk menghitung Unilevel, tidak ya. Unilevel akan dihitung dari bulan baru lagi. Jadi kalau misalkan bulan ini saya nggak qualified 650, berarti bulan ini selesai nggak dapat Unilevel, bulan depan akan dihitung lagi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Potongan bonusnya yang 10% itu mencukupi atau tidak. Tapi sisa saldo itu tetap akan dibawa ke bulan depan untuk klaim produk saja, bukan untuk qualified Unilevel. Oke. Berarti berandai kata begini ya, andai kata nih bulan ini ada mitra saya yang dia saat ini potongannya itu kan baru 300 nih. Berarti kan saya dapatnya kan perhitungan 300 dibagi 650 dikalikan Ya, 11.000. 25. Ya, kemudian nanti bulan depan dia apa namanya terkumpul 350. Berarti kan dia tuh kan terkumpul 650 ya. Nah, itu untuk perhitungan bonus saya berarti yang di bulan kedua itu 350-nya itu 350 per 650 gitu. Atau Betul. bagaimana? Iya, betul, Bu. Ya, oke. Tapi Ibu Nah, tetap tiap bulan harus menutupi 650 ya. oh Jadi ya, bukan ditambah kayak yang timnya tadi. Timnya tadi dulunya 300 bulan kemarin. Kemudian bulan ya. depan 350. Berarti saya sudah qualified Unilevel tim saya, Mas. Tidak. Unilevel akan dihitung tiap bulan. Jadi makanya nanti teman-teman kalau mau dicek itu ada di menu account, kemudian menu top up. Nah, itu nanti menu top up ini akan terlihat kekurangan belanjanya berapa setiap bulannya gitu. Oke. Berarti itu kan kalau untuk bonus ini itu misalnya
tadi katakanlah saya misalnya sekarang saya tutup nih 650 gitu, atau tapi nggak saya belanjakan dulu gitu nggak apa-apa berarti ya. Tidak apa-apa. Yang Ya, penting itu kan untuk akan jalan. itu akan dihitung ulang atau di reset setiap 6 bulan sekali. Jadi periodenya Desember, nanti akan di reset sampai Januari maksimal atau bulan Juli gitu. Jadi Oh ini kan ya. Desember selesai, bulan depan. Nah, nanti akan dikasih waktu sampai 20 Januari, karena itu batas terakhir klaim. Jadi kami selalu menyampaikan maksimal 10 Januari harus selesai, supaya kalaupun molor-molor masih ada waktu 5 hari. Tapi kalau lewat dari 20 itu sudah nggak bisa lagi. Karena klaim produk itu hanya bisa di tanggal 6 sampai tanggal 20. Untuk klaim produk berarti harus terkumpul 650 dulu, minimal 650 gitu ya. Kalau klaim produk nggak harus, minimal 175 pun bisa. Oh gitu. Oke. Ya ya Tapi Mas menarik. Miko, untuk mengklaim ini kita kalau belanja dapat produk tidak dapat poin ya, atau dapat poin? Kalau klaim Unilevel ini hanya dapat produk, Pak. Tidak dapat poin. Oh, Kok oke. nggak ada poin? Poinnya kan nanti masuknya ke Unilevel ini yang akumulasi prosentase ini. Oke. Ya, Saya satu mau lagi. ada pertanyaan lagi. Kalau seandainya 650 tersebut jatuh kan setiap tanggal 30. Berarti kita menghitung untuk bulan depannya lagi dimulai tanggal 1 lagi ya, Mas Miko, atau gimana? Sampai tanggal 5, itu nanti Bapak akan dikasih waktu untuk top up untuk ngenepin. Kalau Ya, dari tanggal setelah 5 itu nggak genepin, ya itu berarti nggak qualified Unilevel. Tanggal ya, 1 sampai 5 yang tadi, itu akan masuk di bulan berikutnya hitungannya. ya, berarti pembelanjaan kita ketika kita mendapatkan bonus mulai dihitung dipotong lagi 10% dari tanggal 1 ya sampai dengan tanggal 30 ya. Dari awal join langsung, Pak. Ya. Ya, Itu ya. Setiap bulan ketika sampai dengan tanggal 30, maka selanjutnya tanggal 1 besok terhitung lagi setiap kita Ya, dapat hitung bonus lagi atau untuk bulan berjalan. bulan Betul. berikutnya. Oke, baik. tadi Oke, silakan Bu Dewi. tadi yang dimaksudkan dengan genepin di antara tanggal 1 sampai 5 itu apakah kita bayar pakai uang cash atau bisa aja nanti kita kejarkan dari bonus, potongan Oh, bonus. nggak bisa, Bu. Kalau dari bonus itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 5, itu kan sudah Oh, masuk bulan baru. oh ya Jadi, paham. batas waktu 5 hari Bisa. itu untuk top up. Jadi nanti Bapak Ibu beli barcode top up, itu nanti barcode-nya hanya ada 4 jenis, ada yang pecahan 10.000 nilainya, ada yang 50.000, ada yang 300.000. Oh ya, oke. Bantu jawab Bu Dewi. Ya, Nanti kalau Bu Dewi nggak nutup, saya tutupkan bagi bonus saja sama saya gitu. Yes. Oke, kita bicarakan di belakang nanti ya. Oh. Iya, 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 Satu iya, lagi, iya, iya. satu lagi pertanyaan saya, Mas Iko. Iya, ya, Ini. boleh, Bu. Ya, ini ternyata kan setelah saya mengikuti ini ada sedikit kesalahpahaman di dalam pengertian saya, khususnya yang tentang RO nih, yang reward yang RO ya, itu poin RO. Kalau sepengetahuan saya itu kemarin itu jadi misalnya tadi yang perbedaan antara RO yang 175 dengan yang 3,5 ya, itu sepemahaman saya kan ketika misalnya nih saya nih di akun saya yang pertama ya yang utama, itu saya misalnya langsung RO-nya yang 3,5. Nah, berarti kan dapat 20 poin tuh. Nah, itu Ya, yang satu itu nanti secara sistem itu yang satu untuk saya, kemudian yang 19 poin itu nanti akan tersebar di kanan kiri saya. Jadi untuk menambah jumlah dari poin RO saya. Gitu. Pemahaman saya seperti itu. oke. Berarti ini nggak seperti itu ya? Enggak. Eh, Oke. Pak Winardi, Oke, baik. Saya akan melanjutkan, ini ada pertanyaan lagi dari, saya nggak tahu namanya siapa, tapi ini Bingung Dewe nih namanya ya. Bingung Dewe. Bingung Dewe kalau bahasa Jawanya bingung Bingung sendiri. bingung Ah, sendiri. Ini ini bingung pertanyaannya, makanya. kalau kita belajar ambil Supremium, maksudnya Supreme kali ya, bukan Supremium ya. Supreme Sesuai namanya, dapatnya bingung produk Dewi. apa saja? Ya, baik. Untuk Pak Bingung Dewe, karena namanya juga Bingung Dewe, kalau mau ngambil Supreme dapatnya 20 poin, boleh diambil apa saja. Nanti ada bagan di mana produknya ada poin-poinnya, Bapak tinggal memilih mau ngambilnya apa. Kalau premium itu 20 poin. Jadi carilah produk-produk yang jumlah poinnya sampai dengan 20, Bapak bisa memilih. Oke. Ya, dari Bu Jumiati pertanyaannya. Ibu Jumiati dari Blora, misalkan yang kaki kiri, kaki kanan bisa berkembang pesat,
dari A, B, C, dan seterusnya, tetapi kaki kanan Y, X, Y, Z berpengaruh pada bonusnya tidak ya Pak? Maksudnya gimana ya pertanyaannya? Kalau Pertanyaan. mungkin ya, mungkin yang dimaksud adalah kaki kiri saya yang berkembang, kanan nggak berkembang sama sekali. Ya, Ibu bonus sponsornya mungkin tetap dapat, tapi bonus pairingnya nggak dapat kan. Makanya kalau di Meru, kanan kiri jalan dapat pasangan, tapi kalaupun misalkan jalan satu jalur saja, teman-teman masih bisa punya kesempatan dapat unilevel seperti ini. Iya, ya. Yang seperti ini, Bu Jumiatun. Jadi misalkan ternyata Ibu dari yang ABC-nya berkembang 2000, XYZ-nya nggak berkembang lagi, cuman mentok di 20, nggak nambah-nambah lagi. Nah, Ibu bisa mengembangkan potensi unilevelnya. Dari 2000 ini, misalkan ada 1000 orang yang jalur sponsor, Ibu auto maintain, otomatis Ibu akan mendapatkan bonus bulanan yang lumayan. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan dari Ibu Devianti, Mas Miko, potongan 10% itu dari pembelanjaan pribadi atau orang yang kita sponsori? Oke, saya jawab langsung ya. Dari pribadi kita. Jadi setiap ibu mendapatkan bonus hari ini, katakanlah 100.000, maka hari ini yang namanya bonus unilevel tadi, nah itu dipotong di mana 10% dari 100.000 ibu, sehingga dipotong 10.000. Nanti ditambah hari besok dapat bonus 200.000, dipotong lagi 10%, berarti 20.000. Terus ditambah sampai dengan 30 hari, kalau mencapai 650.000, maka ibu akan berhak mendapatkan yang namanya bonus unilevel. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Ini dari Ibu Wolin Sutarni. Bonus unilevel kita dapatkan dari G1 dan seterusnya ya. Kalau downline limpahan enggak ya. Maksudnya, kalau dari downline limpahan tidak ya. Nah, coba nih Mas Miko. Udah dijawab nih Pak di chat. Kalau limpahan tidak ya, atau spillover. Jadi maksudnya ya upline-nya, karena dia jalur anak kandungnya upline-nya kan. Ya, Hanya harus kebetulan yang satu jalur ya, satu darah ya. Ya, satu darah. Walaupun dia ditaruh di rumahnya ibu, itu bukan anak kandung ibu gitu ya. Ya, contoh saya menaruh Mas Miko gitu ya. Mas Miko menaruh Pak Yudi, tapi dari atas Bu Dewi menaruh katakanlah Ibu Diana di bawah kita nih semua. Nah, sehingga Ibu Diana ini tidak satu darah dengan saya, sehingga upline saya itu tidak bisa mendapatkan bonus unilevel dari Ibu Diana. Karena Bu Diana adalah darah daripada Ibu Dewi. Begitu ya, Mas Miko ya. Ini Oke. Pak Fai mau nanya open mic, boleh silakan Pak Fai. Silakan. Buka mic aja. Iya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Miko. Nah, dari penjelasan tadi yang saya dengar, ini memang mengenai tentang 4 bonus. Tapi yang saya mau ini masalah dasar, karena setiap orang ini kan baru bergabung semua rata-rata. Nah, kadang orang salah penempatan jaringan. Ini penting, Pak. Karena kita mau hitung RO, mau hitung sponsoring, kalau kita salah penempatan titik, ini berapa fatal, Pak. Karena ada banyak orang yang beberapa pernah di perusahaan sebelumnya, mereka pikir spillover ini adalah bagian dari kaki kanan atau kaki besar atau kaki kecil. Ada profit dan kaki besar ya. Nah, di sini kan agak berbeda, Pak. Karena kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan 7 hak usaha. Nah, di awalnya ini gimana, Pak, untuk penempatan yang 3 titik di awal supaya lebih aman? Karena kenapa? Saya pikir akan fatal, Pak. Nah, seberapa fatal, Pak? Ketika orang salah hanya mungkin 1 titik, Pak. Akhirnya orang di bawah itu gabung dengan orang lain, Pak. Maksudnya udah ada nama-nama orang lain. Sedangkan ketika kita buka titik baru, sudah terisi sama orang lain, Pak. Itu fatalnya gimana, Pak? Masalah penempatan jaringan di awal. Mungkin cuma itu, Pak Miko. Terima kasih. Terima kasih, Pak Fai. Ya, untuk peletakan jaringan, teman-teman kembali lagi, teman-teman harus konsultasi kepada upline-nya masing-masing ya. Karena setiap upline itu pasti punya strategi. Apakah dimaksimalkan 7 titik, seperti piramid seperti ini, metrik ya, ataukah cukup 3 titik. Karena setiap leader pasti punya pertimbangan. Kalau 3, memang rata-rata orang bisa buka maksimal jalur, itu biasanya cuma 4. Bisa membangun 4 jalur saja. Nah, kalau 8 mungkin berat.
Nah, tapi apakah potensinya seperti apa ini yang akan saya jelaskan. Sekali lagi nanti teman-teman bisa kembali ke upline masing-masing ya. Kalau 3 seperti ini dibandingkan 1 ya, kalau 1 jelas rugi. Makanya ini adalah kami tidak sarankan, ini kita hapus saja. Nah, 3, ini kita bicara potensi ya, bukan peletakan. Kita bicaranya kenapa potensi itu harus 3 titik dulu. Kenapa 7 titik dulu. Ya. Nah, anggap aja 3 titik seperti ini. Saya masing-masing merekrut itu ada 20 orang. Sama-sama 20 nih. Kalau saya punya 3 titik, kalaupun ini potensi perhitungannya ya, ini bukan peletakan, ini saya bicara tentang potensi perhitungannya. Kalau saya punya 20 orang, otomatis kan saya akan taruh di sini supaya maksimal bonusnya. Di sini, sebentar. Di sini saya akan taruh 5 kiri, 5 kanan, 5 kiri, 5 kanan. Saya taruh seperti ini. Ya kan? Sehingga total akan mendapatkan 10 kiri, 10 kanan atau 20 orang. Betul ya? Kalau saya punya 7 titik, saya akan taruh di sini 2, taruh di sini 3, taruh di sini 2, taruh di sini 3, taruh di sini 2, taruh di sini 3, taruh di sini 2, taruh di sini 3. Sama 20 orang. Ya kan? 2 tambah 3, 5. Tambah 5, 10, 15, 20. Sama-sama 20 orang. Apa bedanya? Potensi bonusnya beda. Bahasa kami adalah ting-tong impact-nya beda. Jadi kalau teman-teman hanya punya 3 titik saja, ting-tongnya hanya 2 kali saja. Nah, contoh misalkan kenapa 3 titik, kalau gini kan sama-sama 20, bonus pairing-nya kan tentu beda ya. Kalau ini, titik saya yang pertama, bonus pairing-nya adalah 10 kiri kanan, 10 pasang, ya kan? Titik saya yang kedua, ini 5 pasang. Titik saya yang ketiga juga 5 pasang. Jadi total saya di sini, saya totalnya adalah 20 pasang. Oke, 20. Kalau di sini, titik saya yang pertama, pairing-nya berapa? Pairing-nya adalah 10 kiri, 10 kanan. Ya, atau dari bawah dulu deh. Di titik 4. Titik 4, pairing-nya saya berapa? 2 kiri, 3 kanan. Berarti pairing-nya adalah 2. Titik 5, pairing-nya juga 2. Titik 6, pairing-nya juga 2. Titik 7, yang di sini pairing-nya juga 2. Nah, ya. Titik saya yang di sini 3. Pairing-nya berapa? Di sini ada 5, di kiri ada 5 kanan, berarti ada 5 lagi. Kemudian titik saya yang pertama ada 10 pasang. Jadi totalnya berapa? Totalnya adalah 28 pairing. Ya, sama-sama ngerekrut 20 orang. Kalau 7 titik dapat 28 pairing. Kalau yang 3 titik dapatnya hanya 20 pairing. Apalagi 1 titik. 1 titik berarti kan nyebar 10 kiri 10 kanan. Berarti dapat pairingnya kalau 1 titik hanya 10 pasang. Itu ya Pak ya. Nah, bicara potensi teman-teman, ketika misalkan ini bicara potensi ya, kenapa yang 3 titik ini tingtongnya 2 kali, sementara yang 7 titik bisa tingtongnya bisa 3 kali, ya karena ini. Kita submit dulu. Bentar ya, saya melihat dulu. Siapa tadi? Oke. Nah, ini contoh yang saya bilang tingtong impact-nya seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalkan di sini, ini ada 2 kiri, ada 6 kanan. Di sini berarti ada 2 tambah 6 tambah 1, di sini ada 7 ya kan. Yang kanan ini ada 20 orang. Ya. Titik pertama saya, di sini ada 7 tambah 1 berarti 8. Tambah 20 berarti 28 kiri. Misalkan yang kanan saya ada 100. Ya, berarti ada 100. Ya, berarti kaki saya yang 1 dan kedua dan keempat, ya, ini kan sebelah kiri kaki kecil, karena di sini 2, di kanan 6. Kita lihat dulu ya. Geng.
Ya, selanjut ya. Ini teman-teman perhatikan ya, titik saya yang keempat ada 2 kiri dan 6 kanan. Berarti kan ada masih menyimpan 4 pasang yang belum dibayar. Titik atas saya 2, itu ada 7 kiri, 20 kanan. Ini 20 nih, 2 besar. Ya, berarti sapling 13. Ke atas lagi 28, yang kanan ini berkembang 100, berarti masih ada sisa sekitar 72 lagi. Ya, potensi yang saya maksud adalah ketika teman-teman di sini nambah 1 saja paket basic dengan nilai 175, teman-teman pairingnya nggak hanya sekali, 3 kali. Dari sini sekali, dari sini 2 kali, dari sini 3 kali. Gitu. Kalau 3 titik, contoh seperti ini, dia 2 kali pairing. Misalkan di sini ada 2, di sini ada 10, di sini ada 13, ya. 13 dari mana? Dari 10 tambah 2 tambah 1 ini. Kemudian kanannya ada 30. Ya. Kalau saya posting di sini 175, saya dibayar cuma 2 kali. 1 di sini, 2 di sini. Jadi totalnya 2 dikali 15.000. Kalau di sini 3 kali 15.000. Itu potensi ketika teman-teman bedanya 3 titik dan 7 titik. Ya. Nah, memang fondasi yang disarankan adalah 7 seperti ini, tapi kembali lagi ke masing-masing. Mas, kalau pengen saya 7, sementara saya punya uangnya cuma 3 dulu. Biasanya penyusunannya adalah tusuk sate. Sehingga saya nyusunnya, bentar. Kami nyusunnya atau teman-teman, caranya nanti seperti ini. Tusuk sate dulu, baru dari tusuk sate ini teman-teman bisa diisi oleh orang lain. Di sini orang lain semua. Sehingga nanti pondasi yang di sini, kalau kita ada rezeki lagi, ada rezeki lagi, ini nggak akan ketutup dengan orang lain. Jadi masih bisa kita isi untuk titik saya yang berikutnya. Saya buka lagi nanti kaki baru di sini, begitu. Gitu ya. Jadi diawali 3 titik dulu seperti ini. Tapi kalau memang arahnya tidak ke 7, cukup 3, ya udah langsung dibuat piramid seperti ini, oke. Karena tidak semuanya memang betul, tidak semuanya bisa membangun 8 jalur seperti ini. Tidak semua bisa. Gitu. Oke. Itu Pak Fai, mudah-mudahan bisa membantu. Mudah-mudahan bisa paham ya. Gimana? Oke, Mas Miko. Ya. Oke, Mas Miko. Bagaimana dengan posisi ketika kita sudah terlanjur pasang 1 titik, terus di bawah kita orang lain, terus orang lain lagi, terus akhirnya kita pasang nama kita di bawah orang tersebut ketika sudah terjadi 7, tapi orang lain semua, yang 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya orang lain, terus kita pasang di bawah di titik 8. Nah, pertanyaannya, apakah itu bisa maksimal bonusnya atau bagaimana? Ya, kalau memang diikuti ada orang lain di bawahnya, ya, ini ada orang lain, di sini ada orang lain lagi, sudah terlanjur, ya kan? Baru di sini saya, sorry. Baru di sini saya buka kaki saya baru, kemudian seperti ini. Apakah maksimal? Ya, masih bisa 3 kali pairing, tapi kan ini ada orang lain ya. Jadi agak susah teman-teman kalau teman-teman memang fondasinya itu mencar-mencar. Contoh yang terjadi banyak di orang momen dulu ya selama 13 tahun, orang yang joinnya 1 titik dulu sama yang langsung 7, sama-sama joinnya bareng, sama-sama kerja keras bareng, yang 1 titik bonusnya 2 miliar, yang 7 titik bonusnya 6 miliar, itu bedanya. Bedanya dari mana? Yaitu tingtongnya dia hanya sekali di sini aja. Sementara yang 7 titik itu sekali posting bisa 3 kali dibayar. Apalagi kalau misalkan titik kita ini yang ini orang-orang lama ya, orang-orang momen itu kan yang suka jualan, dia setiap 7 titik itu selalu di bawahnya diisi keluarga dulu, baru diisi orang lain. Ini keluarga semua di sini, 8 jalur sini. Keluarga, baru ada orang lainnya. Nah, sehingga kalau ini bisa tingtong beberapa kali. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur, ya teman-teman tergantung nanti bisa diskusi.
sama upline-nya, apakah mungkin misalkan di sini sudah ada orang lain nih ya, orang lain. Ini adalah orang lain. Terus saya masih bisa buka di sini nggak, Mas? Ya masih bisa kan? 3 jalur di sini Anda Kalau ininya kembangin dulu. semuanya orang lain sebelah kanannya, Mas, semuanya orang lain sampai 3 kedalaman. Bagaimana itu? Gimana Mas Miko? Ini orang lain. Ini Orang lain, juga. orang lain. Ya. Nah, orang lain lagi semua. Oke, baru dia isi punya dia di bawah. Baru di sini 1. Ya. Ya, ini titik saya yang pertama, ini titik saya yang kedua, ya kan? Iya, iya. Nah, kemudian teman-teman mau buka misalkan 3 titik lagi lah, gini ya. Ya, atau gini lagi 4. Kan kita maksimal 7. Kalau ini 1, 2, 3, 5. 4, 5, 6, ya. Kemudian 7, entah di sini atau di mana gitu ya. Di sebelah Misalkan kanan gitu. coba Mas, di sebelah kanan. Ini. 7-nya di sebelah kanan, 7-nya. Sebelah kanan yang 3 ini, di sebelah kanannya di bawah. Ini. Iya. Nah, seperti itu gimana tuh? Ya, kalau seperti ini memang teman-teman, kita akan membangun banyak jalur. Kita bangun kaki yang ini, belum lagi bangun kaki ini, untuk membesarkan kaki yang ini, kan begitu ya. Iya. Nah, ruginya apa? Ruginya apa yang kita kerjakan ini, kita dapat 2.000 orang pun, ya ini akan masuk ke atas juga ini. Ya kan? Ke atas Iya, juga. pasti. Ya, ini bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Ya kan? Positifnya adalah dengan kita membantu tim di bawah kita, oke, aku tetap jadi downline mulu gitu, memotivasi mereka untuk membangun 1 jalur lagi di kanan, ya. Tapi bisa terjadi demotivasi, waktu wah kakiku udah terisi orang lain, akhirnya ini nggak dikerjakan. Tapi teman-teman, 1 titik pun itu kan sebenarnya bisa potensi ketika Anda kerjakan. Jadi sebenarnya dimanapun posisi Anda bisa maksimal kalau Anda kerjakan dengan baik, gitu. Nah, bagaimana maksimalnya Mas kalau sudah terjadi seperti ini? Ya mungkin kalau dari saya, teman-teman fokusnya di 1, 2, 3 ini aja dulu. Ini dulu. Ini dikembangin supaya dapat uang dulu di sini, ya kan? Ini besar, ini kan dapat uang. Atau dibangun di sini dulu, kaki bawahnya, di bawahnya dulu, kaki kuat yang di bawah. Kalau kaki ini kuat, otomatis kan akan ngisi yang atas. Ya, lari ke atas. Lari ke atas. Jadi kita bangun kaki bawah dulu supaya kuat, dapat uang di sini. Ini bisa mandiri, baru kita buka jalur lagi. Makanya ada beberapa leader juga yang membuat strategi harus spillover ke timnya. Ada yang begitu. Entah itu 1 atau 2 atau 3, masing-masing beda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan langsung memikirkan pairing ataupun bonus di depan. Karena memang untuk membangun jaringan itu memang biasanya itu harus memperkuat kakinya dulu. Minimal 75% kaki besar terbentuk, baru kita bisa menikmati hasil. Kenapa harus 70%? Karena yang dipastikan adalah orang yang kita rekrut ini, kita bantu terus sampai kedalaman, supaya kuat dulu dan mereka mandiri. Tapi kalau kita sibuk masing-masing mengisi jalur 8 jalur ini, kemudian yang orang lain ini juga sibuk memikirkan 8 jalurnya lagi, sehingga kaki luar ataupun kaki nasional ataupun kaki yang bisa membantu ataupun saling membantu itu tidak akan terisi. Makanya ada beberapa leader yang membuat sistem itu harus skill dulu. Contoh misalkan saya di sini punya 3 titik. Saya tidak boleh membuka kaki baru. Ini misalkan saya punya 3 titik ya. Ini anggap aja mainnya 3. Saya nggak boleh buka kanan kiri seperti ini. Saya harus bangun 1 jalur dulu di sini, spillover lagi di sini, spillover lagi di sini, Anda baru bisa buka pairingnya. Ini sistemnya 3-1, 3 di spillover, 1 di pairingkan. Ada yang sistemnya 2, ada yang sistemnya 5-1. Masing-masing orang beda. Yang paling banyak adalah 2-1. Spillover 2 dulu, wajib ya, nggak boleh nggak. Baru di sini ada sisa pairing buat saya dapat uang. Nah, kenapa harus 2 dulu? Supaya nanti orang ini yang saya rekrut punya kewajiban juga ngisi 2 di bawah lagi kan.
orang ini yang saya rekrut juga kewajiban mengisi 2 dulu, baru bisa pairing dia di sini, dia juga baru bisa pairing di sini. Sehingga kaki luar di sini nggak diapa-apain, dia akan nambah terus. Kita tinggal duplikasi yang sebelah sini, oke, saya taruh 1 orang di sini, 2 orang di sini. Masing-masing juga punya kewajiban spill 2, ini spill 2. Sehingga kaki luar di sini otomatis akan kuat sendiri, dengan sendirinya. Sehingga nanti masing-masing orang dengan mudahnya terjadi pairing setiap hari. Karena kaki luarnya itu otomatis terisi. Tetapi kalau misalkan tidak, masing-masing sibuk mengisi pairing masing-masing ya memang betul ya kita butuh makan, betul. Nah, tapi kebanyakan leader itu membangun jaringan itu makannya nanti, puasa dulu, gitu. Ya, kalau sibuk misalkan mengisi buka jalur 1, 2, 3, 4, saya bantu si A, bantu si B, bantu si C, bantu si D, 1 di Papua, 1 di Medan, 1 di Kalimantan, pusing nih. Tapi kalau misalkan saya bantu dulu di sini, misalkan Jakarta, orang ini, saya ada orang baru masuk di sini lagi, ada orang baru masukkan di sini lagi, orang baru masukkan di sini lagi, tergantung kewajibannya berapa. Ini sudah mandiri, baru kita bisa buka kaki baru di sini. Kecuali memang kita ketemu orang leader hebat, bisa mandiri langsung, ya oke lah, dia sendirikan. Begitu. Tapi kalau sekiranya ada tim kita yang sekiranya menurut kita tidak kuat, kita harus bantu dulu kakinya supaya mereka kuat berdiri, baru kita bisa panen. Ya, sekali lagi ini bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman, ya. Ini berdasarkan pengalaman yang kami tahu ketika kami membantu banyak jaringan gitu. Ya, jadi teman-teman sebenarnya tidak ada yang salah ya, semuanya punya strategi masing-masing. Tapi apa yang diberikan sama Mas Miko kepada kita adalah strategi yang bisa dikatakan biar teman-teman bisa memiliki ting-tongnya banyak ya, Mas Miko ya. Ya. Jadi tidak ada yang terlambat saya pikir. Jadi nanti teman-teman bisa memperbaiki kalau yang memang sudah terlanjuran. Oke Mas Miko, saya menarik soal ini Mas Miko, soal bonus cash reward. Secara pengalaman nih saya baru tahu bahwa bonus cash reward ini ketika di kaki di atas saya sudah terjadi 20 kiri 20 kanan, maka yang bonus yang titik saya di atas itu saya mendapatkan 1 juta. Ya. Oke. Namun di kaki kedua saya terjadi 20 kanan juga. Maka nggak perlu kesini. Iya, Pak. Oke. Maka yang titik saya yang nomor 2 ini dia terjadi 20 kiri 20 kanan, dia dapat lagi 1 juta lagi. Jadi potensi kita untuk mendapatkan 20 kiri 20 kanan kalau kita 7 titik bisa semuanya ya. Kita dapatkan 1 juta semua. Dan bisa saya berpikir semuanya. Gini, kalau suatu saat saya terjadi 1000 kiri 1000 kanan di titik 1 saya dapat 25 juta, titik kedua saya terjadi 1000 lagi kiri 1000 kanan dapat 25 juta. Kalau 7-7-nya terjadi 1000 semua, berarti 25 juta dikali 7. Ya, betul. Kalau seandainya terjadi 50.000 kiri 50.000 kanan, saya dapatnya 500 di titik saya yang pertama. Yang kedua dapat juga 50.000 kiri 50.000 kanan 500. Berarti kalau 7 kaki semuanya 50.000 kiri 50.000 kanan, berarti 500 dikali 7, 500 juta. Iya, betul. Berarti potensinya sangat besar sekali di cash reward ini ya. Contoh misalkan nih gambar sebelah kiri ya 7 titik. Saya di sini titik yang paling bawah ada 20 kiri, ada 20 kanan. Ya kan? Di sini 20 kiri juga, 20 kanan. Masing-masing 20 kiri kanan lah. Berarti titik saya ini kan qualified warrior. Qualified warrior. Nah, sehingga titik saya yang kedua ini akan tersimpan 40 kanan kiri. Betul ya? Iya. 40 kanan kiri. Ya, kalau ini juga sama 40 kanan kiri, ini 20 kanan kiri. Nah, sehingga titik saya yang pertama ini sudah masuk yang kedua itu builder. Kenapa? Karena di sini terjadi 83 80 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 83 ya. Kiri kanan. Sehingga titik saya satu saya
yang paling bawah sudah warrior, yang paling atas itu sudah builder, itu otomatis begitu. Apalagi yang Dan di disampaikan cash reward tadi. ini adalah peringkat kita ya, Mas Miko? Iya, walaupun kita punya 7 titik, itu masing-masing kita punya potensi sampai 700 juta. Dan volume kita pribadi maupun grup di titik kita sendiri, itu tetap akan masuk ke atas. Jadi misalkan yang kayak ini, titik saya yang keempat, akan naik volumenya ke 02. 02 akan volumenya akan naik ke 01, begitu. Nah, berarti ini berkaitan dengan tadi Pak, peletakan atau Kenapa 7 penempatan titik? posisi. Betul. Ya, Mas Miko. Ya, Penempatan. Kalau penempatan kita dari awal seperti itu, berarti semua bisa naik ke atas semua kan kita dapat. iya betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Miko. Ya, teman-teman, di sini potensi penghasilannya cukup lumayan besar ya. Iya, Oke, baik. ada Ada yang mau tanya lagi itu Bu Amelia, ada satu lagi yang mau ditanyakan tadi gimana? Silakan. Silakan. Ada yang mau Iya, bertanya? saya satu kali lagi aja Pak, mau bertanya. Jadi kalau misalnya ya dengan dana yang terbatas nih ya, kan kalau misalnya dana longgar aja kan semua ya pengennya kan 7 gitu ya. Nah kalau dengan dana yang terbatas itu apa perbedaan antara kalau misalnya buka 3 itu dengan cloning, artinya berarti misalnya Dewi 1, 2, 3, atau misalnya yang utama adalah nama Dewi, yang kemudian yang di bawahnya itu nama keluarga. Itu lebih baik yang Ibu, dananya berapa? 3 titik aja atau cuma 1? 3 titik misalnya, dan punya dana taruhlah 525 gitu. Kalau 3 titik, kalau memang mau bangun 7, seperti tadi saya sampaikan, bangun 3 jalur tusuk sate seperti ini dulu. Sehingga ketika ini saya sudah nggak sabar ngerekrut, bisa taruh di sini. Sehingga pondasi kita yang 7, yang di sini itu nggak rusak. Sudah di coupling. Gitu. Tapi kalau misalkan saya cuma 2, baru langsung orang lain, kan berarti couplingnya yang 7 ini kan terisi orang lain, jadi kan nggak bisa lagi tuh. Gitu. Ini kan harusnya satu yang di sini punya kita juga kan. Apalagi yang cuma 1 langsung ada orang lain kayak tadi. Gitu. Jadi kalau punya kesempatan hanya 3 titik saja, ya dibuat seperti ini dulu. Baru dia bisa rekrut orang lain lagi. Ketika ini sudah jalan atau ada rezeki lagi, baru tambah titik baru. Kemudian tambah titik baru lagi. Tambah titik baru lagi. Tambah titik baru lagi. Sampai 7. Kalau sudah 7 seperti ini, jangan dibuka semua jalur. Ya, dibangun dulu kaki yang bawah dulu, entah di kiri, entah di kanan, terserah. Ya, Itu, Bu. oke. Ya, oke. Terima kasih, Mas Miko. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Silakan teman-teman yang ingin tanya-tanya aja nih. Mumpung di sini ada Mas Miko yang bisa menjelaskan kepada kita semuanya, teman-teman. Silakan. Mas Miko mungkin bisa kembali dulu layarnya karena mungkin teman-teman ada yang oke. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Silakan. Buka mic Anda. Boleh saya minta Silakan Om Win, waktu silakan. bertanya? Ya, saya Silakan. ya Pak Miko, mohon maaf mengulang tadi pemahaman. Misal saya kemudian sudah RO 175.000, tetapi saya pernah dengar keterangan, misalnya saya ini suka jualan atau memang resellernya gede, terus memang tidak punya tidak punya jaringan yang saya bangun, tetapi untuk mendapatkan cash reward itu saya hanya RO dari satu akun saya, jumlahnya RO banyak, itu sistem akan membagi, saya pernah dengar sistem akan membagi sendiri ke kanan dan ke kiri sehingga saya dapat menjadi 20 kanan 20 kiri itu dari RO saya pribadi terus gitu ya. Bener enggak ya Pak Miko? Oh, tidak, Pak. Itu program terlalu jauh. Jadi memang ada rencana yang jago jualan, itu kita dibuka satu titiknya itu bisa di RO kan. Bahasanya bukan RO, biar nggak bingung nanti entah bahasanya apa itu.
Jadi akan menghitung volume kaki kecil gitu kan. Itu yang Oh dimaksud iya. mungkin ya. Itu Oh iya. belum Pak, belum dijalankan dan itu Oh, hanya oh, sebatas gambaran. oh ya. Oh, belum dijalankan ya. Jadi memang belum. Jadi memang belum. Jadi memang kalau berarti kalau RO ya di RO kan ke bawah gitu ya Pak Miko ya. Ya, RO-nya di titik kita yang paling bawah sehingga akan naik di volume titik kita yang di atas. Oke, Pak Miko itu makasih Pak Miko ya. Baik, terima kasih Pak Win. Ini ada pertanyaan juga dari Bapak Yohanes. Momen. Oh, ini Pak Yohanes orang Momen. Izin tanya Mas Miko, apabila di awal sudah join satu titik, namun dananya terbatas dan di bawah sudah terlanjur diisi orang lain, kemudian hari si member punya uang yang cukup untuk buka 7 titik yang sempurna, apakah akun satu titik yang sudah terjadi di awal di atas tadi bisa ditutup? Nggak bisa Pak, kalau sudah terdaftar satu, itu nanti sistem akan membaca, nggak bisa buka sampai 7. Jadi hanya maksimal 6 saja. Gitu ya? Ya, Oke. dia nambah titik lagi nggak bisa. Nanti akan muncul tulisan tim Jadi Anda kita sudah cuma hanya 7. diberikan hanya maksimal 7 titik ya. Mau taruh diletakin di mana saja, tapi kita cuma hanya diberikan 7. Gitu ya? Iya, betul Pak. Oh, oke. Begitu Pak Yohanes Momen jawabannya. Oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan, monggo silakan. Yang berkaitan dengan marketing plan. Nah, ini ada satu contoh kasus nih, Mas. Jadi dia mendaftarkan orang salah daftar karena salah sponsor, salah masuk daripada ininya ya. Ketika dia mendaftar, jadi harusnya sponsornya adalah sponsor donernya, tapi dibuat sponsor upline-nya. Nah, terus dia mau mengulang nama tersebut, membuat titik baru lagi. Apakah dengan nama yang sudah terjadi, ada 2 nama atau 3 nama, ketika dia mengulang dengan nama yang sama lagi, apakah dia hanya bisa diberikan sisanya yaitu kalau sudah 2 berarti sisa 5 lagi yang dia buat, atau bisa buat ke 7-7-nya lagi dengan titik yang nama yang sama tersebut. Dengan sponsor ulangi lagi dari dia yang mensponsori gitu. Jadi maksudnya saya mensponsori orang salah gitu Pak? Iya, salah. Akhirnya Mas Miko mememberkan saya, tapi Mas Miko salah. Saya ini harusnya sponsornya Mas Miko, tapi ternyata saya sponsornya adalah upline-nya Mas Miko. Tapi sudah dibuat 3 titik contoh. Nah, karena kesalahan tadi, Mas Miko mendaftar lagi ulang saya dengan akun dari Mas Miko yang disponsori Mas Miko, tapi mau dibuat 7. Bisakah seperti itu? Nggak bisa Pak kalau udah terdaftar. Berarti di sistem sudah membaca nama, nomor KTP, dan sebagainya, sudah tidak bisa di daftar ulang lagi ya. Ketika sudah 7-7-nya sudah didaftar, kita Nggak mau bisa. daftar nama yang sama, nggak bisa Kecuali ya? beliaunya mengundurkan diri, jadi titik lamanya akan dinonaktifkan gitu. Berapa lama proses itu dinolkan? Tidak bisa dinolkan Pak, dan tidak bisa dihapus, hanya bisa didaftarkan ulang gitu aja, sehingga nanti rekeningnya bisa sama. Oke, baik. Baik teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Assalamualaikum Pak Ismet. Waalaikumsalam. Dengan siapa Gini Pak? saya mau nanya Pak Ismet ya. Dengan siapa Pak? Saya kan sudah, umpamanya gini, saya sudah Dengan siapa terlanjur. Pak? Mohon maaf, dengan siapa? Pak Ramon. Oh Pak Ramon, oke silakan. Ya. Pak Ramon dari mana? Dari Kendal. Oh oke, siap Pak Ramon, lanjut. Gini, umpamanya kan saya kan mau daftar sekalian 7. Itu atas nama ide saya sendiri atau keluarga Pak? Silakan Mas Miko. Bapak gimana Pak? Atas nama KTP saya sendiri atau wajib orang lain, keluarga? Kalau Bapak mendaftarkan atas nama sendiri? Ya, langsung bisa 7 itu. Kalau Bapak daftarkan nama sendiri ya bisa Pak, 7.
Berarti langsung 7 itu langsung disusun seperti tadi Pak Niko itu. Iya, Untuk langkah jadi awal nanti Bapak daftarkan amannya. satu dulu, ya kan? Daftarkan satu dulu, habis itu Bapak login ke ID-nya Bapak yang sudah didaftarkan tadi, baru tambah tim atau tambah titik sampai 7. Oh ya gini Pak Niko, di bisnis ini kita wajib RO untuk mengaktifkan akun kita tidak? Yang biasanya di perusahaan lain kan kita wajib RO untuk mengaktifkan akun kita. Lah ini akun kita itu kalau belanja minim itu berapa 175 itu akun kita sudah hidup selamanya atau kita wajib untuk menghidupkan lagi? Kalau akun, Pak, kalau akun sendiri itu hanya sekali daftar udah, Pak, seumur hidup, kecuali ada pelanggaran kode etik itu aja atau mengundurkan diri. Itu Oh terkait ya, dengan akun ya, jadi tidak perlu reaktivasi gitu. Jadi Bapak oh ya, misalkan daftar di Mero, habis itu nggak aktif selama 2 tahun, nggak, ya udah, nanti misalkan tahun ketiga aktif lagi, tinggal diaktifkan. iya takutnya gini Pak, kalau kita punya akun 7 terus kita wajib RO kan kita keberatan. Kemungkinan kalau dengan sistem ini tidak berlaku kalau kita langsung ambil langsung daftar untuk akun 7 itu. Kemungkinan itu. Nah, Pak Raymond, Iya jadi Pak Ismet. begini, kita di sini tidak ada namanya tutup poin atau setiap bulan kita harus aktifkan, tidak ada. Jadi sekali kita aktifkan walaupun cuma hanya basic 175.000, maka sudah akan aktif selamanya 77-nya. Tidak perlu takut akun mati. Ya. Jadi ini berbeda dengan mungkin perusahaan yang sebelah yang Pak Raymond jalanin, di mana di sana setiap bulan harus ada yang namanya aktivasi kembali. Tapi di sini ketika kita sudah mengaktifkan 175.000 ke 7 akun kita, jangan takut mau sampai setahun 2 tahun tetap akan aktif terus. Tinggal Pak Raymond jalankan di bawah. Ketika jalankan di bawah maka tinggal setiap hari terpairing dan dapat uang. Kurang lebih begitu ya, Pak Miko ya? Ya. Ya, jadi Oh, siap, teman-teman tidak Pak. perlu Oke. khawatir di sini tidak ada Terima kasih namanya Pak akun mati. untuk penjelasannya. Nah, oke, ini ada pertanyaan juga nih dari Bu Diana. Misal ada 3 titik syarat mendapatkan bonus apa ya? Misal ada 3 titik syarat mendapatkan bonus apa ya? Nah, tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Tapi nggak tahu nih Pak Miko menjelaskan kembali. Ya, Ibu kalau mau dapat bonus hanya 3 titik, misalkan nggak mau ngerekrut, nggak mau ngapa-ngapain ya. Ya, Ibu harus pasang 3 titiknya piramid. Ibu dapat bonus pasangan 15.000 dari titik yang kedua dan ketiga. Tapi kalau untuk fondasi Ibu mau tusuk sate, syarat mendapatkan bonus gimana? Ya, syarat mendapatkan bonus pasti kita referensi orang. Ketika mereka dapat produk ataupun beli produk kita, dia mendaftarkan di Meru, otomatis Ibu dapat bonus sponsor. Begitu Bu Diana, mungkin Bu Diana masih baru ya. Nanti bisa tanyakan ke pengundangnya atau mentornya. Ya, silakan nanti Bu Diana bisa tanyakan kepada upline-nya ya. Jadi memang di sini perlu untuk kita mengawalinya harus perlu konsultasi ya Mas Miko ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam hal menempatkan posisi atau dalam hal untuk kita melakukan strategi. Gitu ya Mas Miko ya. Halo? Ya, betul. Ya, baik. Oke, ada Iya. pertanyaan lain silakan Ya, teman-teman. selamat siang Pak Ismet, Pak Miko. Ya, Saya Ya, mau tanya. dari siapa Yang Bu? Dari siapa? Devianti, dari Devi Pak. Oh, dari di mana? Jakarta, Tangerang. Oke, biar teman-teman tahu. Oke, silakan Bu Devi. Ini kan saya dengar itu bonus sponsornya 20% kan ya? Ya, Apakah benar itu Pak Miko? benar. apanya Bu? Bonus sponsor? Bonus sponsor Kenapa? 20%, apakah benar gitu? Oh, benar Bu. Tidak ada yang salah di situ. Iya, jadi kalau misalnya nih, itu dari nilai rupiah atau dari poinnya sih sebenarnya itu? Dari Kebetulan poin sama rupiahnya sama Bu. Tapi yang Nah, enak dari misalnya nilai rupiah. 175. Nilai uangnya 175.
Kalau Ibu belanja 2, nilainya 350, poinnya juga 2, sama. Ya misalnya nih kita anggaplah itu kita member kita belanja 350 ya kan? Berarti bonusnya Berarti 70.000 gitu. itu otomatis ya. Iya Bu, kita nggak manual. Repot kalau manual nanti. Iya otomatis itu, tapi penyusunannya itu bisa mempengaruhi nggak? Kalau misalnya kita salah susun apa, jadi kita bonusnya nggak dapat maksimal 20%. Nggak ada Bu, kalau salah susun bonus sponsor untuk masuk, kecuali salah posting. Ibu harusnya mendaftarkan di jaringan Ibu, tapi Ibu salah masuk ke membernya. Baru Ibu daftarkan orang baru tersebut, ya akhirnya masuk ke membernya, bonus sponsornya. Iya supaya saya bisa menjelaskan ke downline gitu loh. Iya. Nanti deh Pak Ismet, saya mau belajar lagi sama Pak Ismet lebih perinci lagi kalau di sini Iya dah. Ke rumah siapkan catatan, saya akan ulang lagi. Ya, Sebenarnya oke, waktu Pak itu saya Ismet. sudah jelaskan sih, tapi nggak Pak apa-apa. Miko. Atau ketemu di Ya, kantor aja ntar, Jakarta. Ya, oke. Makasih. Ya, Oke. nanti rekaman ini saya akan bagi. Izin bertanya, Om. Silakan.